Renungan Hari Minggu Biasa ke-28 tahun C, 9 Oktober 2022. Hendaklah kita selalu bersyukur atas segala kebaikan Allah. Bacaan pertama diambil dari kitab kedua Raja-Raja, bab 5 ayat 14-17. Dan bacaan kedua dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius bab 2 ayat 8-13 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11-19. Saudara-saudariku terkasih, kita harus sadari bahwa dari antara kita sudah ada yang tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Namun ada sebagian besar yang belum tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan adalah sebuah ungkapan kerendahan hati seorang yang beriman. Apa yang harus perlu kita syukuri? Kehidupan, keberhasilan, kesembuhan dari penyakit, keselamatan dalam perjalanan? Saya kira iya. Dan memang harus disyukuri. Namun kadang orang yang mendapat banyak berkat barulah ia bersyukur. Ketika bangun tidur, ia tidak bersyukur. Ketika ia menikmati makanan yang enak, ia tidak awali dengan ucapan syukur. Istri yang menyiapkan makanan tidak ada ucapan syukur dari suaminya dan anak-anaknya. Dan masih banyak contoh yang lain. Saudara-saudariku terkasih, dua bacaan hari ini, bacaan pertama dan bacaan Injil menampilkan tokoh-tokoh yang tahu bersyukur dan tokoh yang tidak tahu bersyukur. Bacaan pertama menampilkan dua tokoh yang menjadi model iman bagi kita, yakni Elisa dan Naaman. Elisa adalah seorang nabi pertama dari nabi besar di Israel yang sangat dihormati dan dipercaya karena telah membuat banyak tanda heran. Salah satu tanda heran yang dibuat oleh Nabi Elisa adalah penyembuhan Naaman dari penyakit kustanya. Ia percaya bahwa Naaman akan sembuh. Yang paling penting adalah ia mengikuti perintah Nabi Elisa. Tokoh yang kedua, Naaman. Naaman adalah panglima pasukan Raja Aram yang kena penyakit kusta dan sangat tertekan dengan penyakit ini. Namun atas anjuran seorang gadis yang berkebangsaan Yahudi untuk membasuh dirinya di sungai Yordan sampai 7 kali sesuai dengan pesan Nabi Elisa, penyakitnya akan disembuhkan. Naaman mengikuti perintah sang gadis dan ia percaya kepada Allah bahwa segala sesuatu yang diperbuatnya akan membawa kesembuhan. Maka sebagai wujud nyata atas kesembuhannya, Naaman mengucapkan syukur kepada Allah. Ia kembali untuk menyampaikan ucapan syukur kepada Nabi, tetapi Nabi tidak menerimanya karena Nabi Elisa menyadari diri bahwa hanya Allah lah yang menjadi sumber penyembuh. Dia adalah penyalur kesembuhan Allah. Karena itu Nabi Elisa tegas mengatakan, "Demi Tuhan yang hidup, aku hanya seorang pelayan Allah." Allah yang patut disyukuri karena segala kebaikan bersumber dari Allah. Saudara-saudariku terkasih, tokoh ketiga ditampilkan dalam Injil hari ini, yakni orang Samaria yang tahu bersyukur. Perjumpaan orang Samaria bersama 9 orang lain dengan Yesus dalam perjalanan mereka menuju ke Yerusalem membawa kegembiraan bagi mereka.
ke-10 orang kusta itu disembuhkan oleh Yesus. Namun apa yang terjadi? Hanya orang Samaria, orang asing yang kagum dengan pribadi Yesus, yang telah menyembuhkan dirinya dari penyakit kusta, kembali merendahkan diri di hadapan Yesus, menyukuri segala kebaikan yang diterimanya dari Yesus. Hanya orang Samaria yang berbalik dan memuliakan Allah sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Allah. Keempat, 9 orang Yahudi yang tidak tahu bersyukur. 9 orang Yahudi ditampilkan sebagai orang yang tidak beriman. Orang yang hanya menikmati kebaikan Allah, tetapi tidak tahu bersyukur atas segala kebaikan itu. Dan dari sikap-sikap ini, Yesus sangat terkesan melihat 2 sikap yang sangat berbeda. Bukankah 10 orang kusta tadi telah disembuhkan? Di manakah ke-9 orang itu? Tidak ada yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini. Yesus mengharapkan ke-9 orang itu agar kembali menyukuri kebaikan Allah. Akan tetapi, apa yang terjadi? Manusia menganggap kebaikan Allah itu sebagai sesuatu yang biasa, bukan sebagai sesuatu yang luar biasa. Hanya salah satu yang disembuhkan, dialah yang kembali bersyukur atas segala kebaikan Allah. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana sikap kita menanggapi 2 sikap, bersyukur dan tidak bersyukur? Pertama, kita perlu percaya dan taat serta tahu bersyukur seperti Naaman dan orang Samaria itu. Kedua, kita tidak perlu takut dengan berbagai persoalan yang kita hadapi, dengan berbagai penyakit, berbagai kesulitan. Kita yakin dan percaya bahwa Yesus akan hadir untuk menyembuhkan, melepaskan kita dari segala kesulitan persoalan itu. Ketiga, tahu bersyukur dan memuliakan Allah. Itulah sikap orang yang beriman. Semoga